Selamat pagi anak-anakku semua kelas 12 IP 1. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, walafiat, tetap semangat, dan semangat belajar juga. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Ibu akan membagi tugas kalian untuk membaca materi KD 3.3 tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan juga sistem informasi geografis. Nah, kalian baca, kemudian rekam di grup ini supaya temanmu bisa menyimak. Sebentar Ibu bagi dalam kelompok ya, karena satu kelas ada 36 peserta didik toh. Baik, kalian tunggu. Ibu sharekan pembagian tugas. Selamat belajar. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai ilmu dalam mengumpulkan informasi suatu objek tanpa menyentuh atau berkontak fisik langsung dengan objek tersebut. Secara umum, penginderaan jauh berkaitan dengan pengelolaan citra dalam mengetahui atau mengamati suatu fenomena di muka bumi. Penggunaan lahan. Yang pertama, lahan merupakan material dasar dari suatu lingkungan atau situs yang diartikan berkaitan dengan sejumlah karakteristik alami, yaitu iklim, geologi, tanah, topografi, hidrologi, dan biologi. Yang kedua, dalam pengertian lain, lahan didefinisikan sebagai ruang di atas permukaan bumi yang mempunyai ciri khusus dari aspek iklim, geologi, topografi, tanah, hidrologi, dan biologi. Fungsi penginderaan jauh. Fungsi penginderaan jauh adalah sebagai alat penelitian yang mempercepat penyusunan teori, fakta, prediksi, dan pengendalian. Setelah itu ada unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Yang pertama ada rona atau warna yang merupakan nilai kecerahan relatif dari sebuah objek. Rona merupakan unsur paling dasar untuk membedakan objek. Rona yang berbeda biasanya mengindikasikan objek yang berbeda pula. Berikut adalah bentuk. Bentuk merupakan keadaan umum, struktur atau penciri tepi suatu objek. Bentuk kotak biasanya mencirikan sawah, permukiman atau gedung. Bentuk tidak beraturan mencirikan vegetasi, hutan, dan sebagainya. Yang berikut ada ukuran, besar kecilnya suatu objek dibandingkan dengan objek yang lain. Kantor dan sekolah bisa saja mempunyai bentuk dan rona yang sama, tapi keduanya bisa dibedakan dari segi ukurannya. Pola. Pola merupakan susunan keruangan dan objek. Kompleks perumahan biasanya dicirikan dengan pola objek rumah yang teratur dan dipisahkan jalan, sedangkan pemukiman kumuh justru sebaliknya. Tekstur. Tekstur merupakan variasi rona di dalam sebuah objek. Tekstur kasar tidak teratur biasanya mencirikan vegetasi, sedangkan tubuh air tenang atau sawah mempunyai tekstur halus. Bayangan. Bayangan merupakan penciri objek yang mempunyai aspek ketinggian atau tidak. Bayangan biasanya dipakai untuk mengidentifikasi dan membedakan perbukitan dan daratan pada pemetaan geologi atau geomorfologi. Asosiasi. Asosiasi merupakan hubungan antara satu objek dan objek lain. Beberapa objek terkadang mempunyai kedekatan posisi satu sama lain, seperti permukiman perkotaan berasosiasi dengan jaringan jalan. Sungai biasanya diikuti pepohonan rimbun di bantarannya. Sekian dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian yang sudah mempresentasikan. Ini adalah kelompoknya dari Niwayan Dewi, Natasha Manu,
Papi Lubalu, Puspa Owabang, Cumadi Kennedy, dan Lexi Arianto Binu. Ya, selamat belajar, semoga sukses kalian semua.